apabila suami tidak lagi memberi nafkah terhadap anak istrinya, keluarganya, maka dapat dituntut secara pidana. Nah, secara pidana bisa, secara perdata juga bisa, yaitu gugatan nafkah. Nah, itu teman-teman ya. Nah, kalau dipidana yaitu dijerat dengan undang-undang kekerasan di dalam rumah tangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, apa kabar semua? Sehat selalu ya, amin. Nah, kita bincang-bincang hukum lagi, membahas tentang isu-isu yang berkaitan dengan masalah hukum. Nah, segmen kali ini saya mau bahas mengenai nafkah dalam rumah tangga yang wajib diberikan oleh kepala rumah tangga. Nah, teman-teman, Bapak Ibu semua mungkin yang sudah pernah atau yang sudah berkeluarga ya, pernah merasakan mungkin ya tidak diberi nafkah oleh kepala rumah tangga atau suami misalkan. Setelah dia berbulan-bulan, bertahun-tahun pergi entah kemana, merantau, tak kunjung kembali seperti Bang Toyib ya, sehingga terkait masalah hak dan kewajiban terhadap keluarganya ini tidak dilaksanakan. Nah, teman-teman, ketika seseorang tidak diberi nafkah atau seorang istri ya, tidak diberi nafkah oleh suaminya, apakah dia dapat melakukan upaya hukum ya? Nah, bisakah dia melakukan gugatan ataupun lakukan upaya pidana, kan gitu kira-kira. Nah, secara hukum ini dapat dua-duanya ya, dapat dua-duanya ditempuh, baik itu secara perdata maupun juga bisa dilakukan secara pidana, teman-teman. Nah, kalau secara perdata ya bagaimana caranya? Nah, caranya langkah pertama atau hal yang pertama itu dapat melakukan gugatan nafkah apabila suami pergi entah kemana atau sudah tidak lagi memberi nafkah kepada anak istrinya, keluarganya, maka sang istri dapat melakukan upaya gugatan ya, upaya perdata untuk mendapatkan hak-haknya ya, karena perlu diketahui bahwa seorang suami ya, dia punya kewajiban untuk memberi nafkah kepada istri, anaknya, dan keluarganya. Nah, baik teman-teman, lanjut pada hal yang pertama tadi, yaitu gugatan nafkah ya, gugatan nafkah. Nah, pada prinsipnya suami punya kewajiban untuk melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup ya dalam berumah tangga. Nah, yang dimana di dalamnya itu termasuk kewajiban suami untuk memberi nafkah kepada keluarganya, anak dan istrinya. Nah, teman-teman ya, seperti itu ya. Ini berdasarkan ketentuan undang-undang, juga kompilasi hukum Islam ya menyatakan demikian, dan juga diatur di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Undang-Undang Perkawinan. Nah, jika suami tidak melakukan suatu kewajiban menurut hukum, maka istri dapat mengajukan gugatan nafkah. Nah, itu teman-teman ya. Nah, jadi di dalam undang-undang perkawinan pun juga ya memberi hak serta kesempatan kepada seorang istri ya untuk mengajukan gugatan nafkah ke pengadilan jika ayah atau suami tidak memberi nafkah kepada anak dan istrinya. Nah, apabila dia beragama Muslim, maka dapat mengajukannya ke pengadilan agama. Namun jika non Muslim, maka dapat ke pengadilan negeri, teman-teman ya.
Itu ya. Nah, jadi perlu juga diketahui nih bahwa gugatan nafkah ini dapat dilakukan tanpa mengajukan gugatan cerai. Nah, itu teman-teman. Nah, lalu kemudian tadi ini mengenai upaya secara perdata ya. Secara perdata yaitu gugatan nafkah. Lalu kemudian hal yang kedua mengenai upaya pidana ya. Jadi teman-teman perlu ketahui bahwa ketika suami tidak lagi memberi nafkah kepada istrinya, anaknya beserta keluarganya, maka ini dapat dituntut secara pidana ya, dapat dituntut ya. Nah, maka atas tindakan dan perbuatan yang dilakukan oleh sang suami yang tidak memberi nafkah ini masuk dalam kategori perbuatan tindak pidana. Nah, sebagaimana diatur di dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang kekerasan di dalam rumah tangga. Nah, perlu teman-teman ketahui bahwa tindakan tidak memberi nafkah terhadap anak, istri, atau keluarganya ini masuk dalam kategori tindak pidana kekerasan di dalam rumah tangga, yaitu penelantaran rumah tangga. Nah, seseorang tidak memberi nafkah atau suami tidak memberi nafkah kepada keluarganya, anak dan istrinya, maka dapat dijerat dengan Undang-Undang KDRT ya. Di sini diatur di dalam pasal 49 ya, itu ketentuan pidananya, di mana ancaman pidananya ini paling lama 3 tahun dan denda 15 juta rupiah. Nah, itu ya teman-teman ya, apabila suami tidak lagi memberi nafkah terhadap anak istrinya, keluarganya, maka dapat dituntut secara pidana. Nah, secara pidana bisa, secara perdata juga bisa, yaitu gugatan nafkah. Nah, itu teman-teman ya. Nah, kalau di pidana yaitu dijerat dengan undang-undang kekerasan di dalam rumah tangga. Nah, jadi jangan berpikir bahwa kekerasan dalam rumah tangga itu hanya dalam bentuk kekerasan fisik saja ya. Jadi KDRT itu ada beberapa cakupan kekerasan di dalamnya, itu termasuk penelantaran rumah tangga. Jadi ada kekerasan secara fisik, kekerasan secara psikis, kekerasan secara seksual, dan terakhir ada kekerasan atau penelantaran rumah tangga. Nah, inilah ketika seseorang atau suami, kepala rumah tangga, tidak lagi memberi nafkah kepada anak istrinya, maka dia dapat dikategorikan sebagai pelaku tindak pidana. Dugaan pelaku tindak pidana ya, yaitu penelantaran rumah tangga. Nah, itu teman-teman ya. Nah, jadi jangan seperti Bang Toyib ya, udah nggak pulang-pulang, terus kemudian nggak ngasih kabar, terus juga nggak beri nafkah. Nah, itu teman-teman ya. Jadi semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat untuk kita semua teman-teman ya. Silakan share ke teman-teman yang lain agar tidak berhenti di kalian, maka silahkan di share. Nah, ini adalah ilmu. Semoga bermanfaat. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.